Pemirsa, KPK menggeledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati Nonaktif Edison. Sebelumnya Bupati Muara Enim Nonaktif Edison telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membuat 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan masyarakat mampu tidak akan lagi mendapat MBG. Hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Aku mau nyiapkan bahan nih. Ya, jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sampai tidak dapat lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya. Di sekolah-sekolah kaya itu kemudian iya itu kan seneng banget. Itu yang dibahas apa lagi? Gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum. Katanya besok sore. Roy Suryo CS menolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah. Roy menyebut hingga kini ia dan 4 tersangka lain belum menerima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, hingga saat ini bersama 4 tersangka lain, ia sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dari Kejati DKI Jakarta. Roy juga menyebut status P21 atau berkas perkara lengkap tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa mengumumkan status P21 karena terpaksa. Jadi jelas ya, clear banget bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi. Gimana sih, Pak, hitungan Kemenq, Pak? Udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Keuangan, harga beras di pasar di Bandung, Jawa Barat naik hingga Rp1.000 pasca kenaikan harga BBM. Pedagang pun mengeluh akibat berkurangnya pembeli. Pasca kenaikan harga BBM, harga beras di tingkat pedagang kembali naik di Bandung. Kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram untuk semua jenis beras hingga membuat para pembeli mengeluh akibat kenaikan harga beras. Sebelumnya, beras medium yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilo kini menjadi Rp15.000 hingga Rp16.000. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Untuk beras kualitas premium yang sebelumnya Rp18.000 kini naik menjadi Rp19.000 per kilo. Pemerintah kalau bisa mah jangan cuma jalan-jalan doang lah. Kalau bisa mah realitanya lah dan logika yang dipakai, jangan cuma hanya nanya-nanya aja. Ya istilahnya implementasinya di lapangan tuh harus benar-benar ada. Supplier kini lebih membatasi pengeluaran barang karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, harga kebutuhan pokok naik berimbas pada warteg, warung nasi andalan masyarakat menengah ke bawah. Pengunjung warteg makin sepi, pembeli pun banyak beralih mencari menu murah seperti paket 10 ribuan. Sudah sebulan lebih warteg yang buka 24 jam di Tangerang Selatan, Banten ini sepi pembeli. Pemilik warteg Ipin Budi Syarifuddin mengakui pelanggan warteg makin berkurang. Pembeli juga lebih memilih menu-menu sederhana seperti telur dan tempe atau beli paket nasi sayur 10 ribuan. Sementara untuk menu ikan dan ayam seharga 20 ribuan kurang laku. Ipin mengakui harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan cabai makin mahal, membuat pengusaha mau tidak mau menyesuaikan harga menu makanan. Bahan plastik pun jadi semua naik. Beras, apalagi itu minyak pun sampai saat ini pun ya harganya masih tinggi. Konsumen tuh menanyakan paket 10 ribu atau enggak ya dia milih makan yang murah lah. Beda dengan apa yang dirasakan para pengusaha warteg, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa malah tidak percaya dengan fenomena sepinya warteg saat ini.
Purbaya juga membantah penurunan omset warteg merupakan cerminan lemahnya daya beli masyarakat. Cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Purbaya yakin ekonomi RI masih solid dan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran kembali melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Malam.